Mimpilah setinggi langit, mencapai tujuan. Buminya tuh si pelakor itu. Doi macet, gimana nih kabarnya sayang? Terus lagi ngapain? Sampai berlumuran darah tanpa memperdulikan nyawa mereka, udah alias upacara. Akhir. Dicing mah airnya cahayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello para penghuni sosmed. Welcome back to my YouTube channel Oh Mega. Di video kali ini aku akan bahas seputar mimpi dan 6 keajaiban sebuah mimpi. Hah, apa aja sih 6 keajaiban itu? Makanya jangan di skip-skip ya. Tonton sampai habis, dan sebelum lanjut ke videonya, don't forget to like, comment, subscribe, and share with your friend, dan kepoin Instagram aku di sini yuk. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tahu notifikasi dari aku ya. Daripada kebanyakan ngomong, langsung aja ke videonya. Oke, kita di sini mau apa? Kita di sini mau sharing alias ngobrol-ngobrol cantik seputar mimpi. Dari video awal aku udah bilang bahwa kita mau bahas 6 keajaiban sebuah mimpi. Tapi sebelum cerita lebih panjang soal mimpi, aku mau pemanasan dulu nih. Aku mau tanya ke kalian, di antara kalian, kalian semua punya mimpi gak sih? Punya dong kak, masa sih enggak? Oke, di antara kalian pasti punya mimpi. Tapi bukan mustahil, sebagian dari kalian juga ada yang berpikiran seperti ini. Aku mah ngalir aja deh, gimana yang di atas? Kan udah ada yang ngatur. Menurut kalian itu termasuk ke dalam golongan yang seperti apa? Orang yang gak mau maju? Atau orang yang emang gak punya pendirian? Atau mungkin dua-duanya? Patut dipertanyakan. Dan yang kedua, penting gak sih kita punya mimpi? Jelas penting, karena mimpi adalah motivasi. Menurutku, untuk sebuah motivasi kita harus punya mimpi. Mau mimpi yang biasa kek atau mimpi yang luar biasa sekalipun, yang penting kita punya mimpi. Dan dari mimpi kita belajar mandiri. Dan gimana sih kak caranya supaya kita nggak males alias semangat dalam mengejar mimpi kita? Pernah nggak kalian dengar istilah atau peribahasa, perhatikan pikiran Anda, maka itu akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, maka itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, maka itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, maka itu akan menjadi karakter. Dan perhatikan karakter Anda, itu akan menjadi sebuah masa depan atau takdir kita. Nah, jadi ada 6 poin yang akan kita bahas sekarang, yaitu pikiran, kata-kata, tindakan, kebiasaan, karakter, dan juga masa depan. Jadi, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah pikiran. Yang pertama itu pikiran. Kenapa harus pikiran? Karena pikiran adalah pusat pengontrolan atau pengendalian dari semua tindakan yang akan kita lakukan. Jadi seperti bos yang mengatur semuanya. Ingin beli Semisal kalian ingin punya tujuan membeli sesuatu, kita ambil contoh HP. Nah, kalian kepikiran nih pengen beli HP kayak teman-teman kalian, atau HP-nya emang bener-bener udah bagus, canggih, dan modern. Otomatis otak kalian berputar dan mikir, gimana ya caranya aku bisa beli HP kayak si Anu misalnya. Dan pikiran kalian menghasilkan suatu ide setelah kalian berusaha
memikirkan cara apa nih yang efektif supaya aku bisa dapetin tujuan tersebut. Dari pikiran ini, kalian mengucapkan suatu kata-kata. Poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu kata-kata. Secara garis besar, kata-kata adalah doa. Secara otomatis juga kalian akan mengucapkan suatu kata-kata dari pikiran kalian sebelumnya. Kita ambil lagi contoh yang tadi. Nah, kalian kan udah berpikir, terus kalian udah punya cara. Pasti kalian akan bilang, gimana ya kalau aku nabung? Lagian uang jajan juga kan suka ada yang nyisa. Jadi aku pengen deh nabung buat bisa kebeli apa yang aku pengen sekarang. lanjut setelah kalian udah berpikir dan nemuin caranya, itu otomatis akan berlanjut ke tindakan. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah tindakan. Tindakan yang seperti apa? Yaitu tadi tindakan kita setelah memikirkan cara dan menemukan caranya, kita lanjut untuk ke tindakan. Tindakannya adalah menabung. Menabung sesuai kemampuan kalian sendiri dan jangan terburu-buru. Misal kalian dikasih uang jajan sehari 10.000, kalian sisain tuh 5.000 per hari. Dan jangan sampai bolong-bolong atau kalian lewat tuh sehari. Kan kalian mau capai tujuan kalian, masa sih kalian malas-males buat nabung? Setelah kalian terus-menerus menabung tanpa bolong-bolong, tanpa jeda sehari pun alias konsisten, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan kalian. Di sini mulai kita bahas poin yang keempat, kebiasaan. Poin yang keempat ini menurut aku sangat-sangat penting. Bukan yang lain nggak penting, sama aja penting. Coba deh kalian pikir, pernah nggak kalian males sekolah? Pasti pernah kan? Aku jamin deh, karena aku juga sering tuh ngalamin males, dimana bangun pagi itu bener-bener mager. Apalagi hari Senin harus berdiri tegap menghadap bendera merah putih, alias upacara. Tanpa kalian pikir, pahlawan kita sebelumnya itu berjuang dan berkorban sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan kehormatan Indonesia di mata negara lain, sampai berlumuran darah tanpa memperdulikan nyawa mereka untuk mendapatkan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia ini. Jadi supaya negara kita itu dihormati dan diakui oleh seluruh negara di dunia ini. Jadi kalian jangan sampai males dan harus ada jiwa semangat mudanya, oke? Konsisten itu emang susah. Jadi ada aja gangguannya. Entah itu pas kalian mau tidur, tanggung, nonton drakor, ya kan? Sekarang lagi booming-boomingnya tuh si pelakor itu. Terus ada lagi, kalau kalian misalnya mau tidur, doi ngechat, gimana nih kabarnya sayang? Terus lagi ngapain nih sekarang? Nah, itu buat yang bucin-bucin tuh. Dan ada lagi yang paling asik setelah kita udah teleponan atau chatan sama temen, yaitu gibah. Paling asik kan itu ngegibah. Jadi itu yang paling susah buat hilang di diri warga plus 62. Dan apa sih hubungannya males sama kebiasaan? Yang pertama, kalau kalian misalnya nggak begadang, usahain nggak begadang, terus bangun pagi, otomatis itu akan menjadi kebiasaan kalian. Benar apa benar? Padahal tanpa kalian sadari, kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter kita. Karakter adalah ciri khas, karena sebuah ciri khas itu yang akan bisa ditiru sama orang lain. Contohnya kita punya kebiasaan baik-baik nih, otomatis kan orang mau meniru kebiasaan baik kita. Hal-hal positif yang sering kita lakukan itu akan mencontoh orang lain untuk mengikuti kita. Gak jauh-jauh deh, kita ambil contoh dari lingkungan kita sendiri, yaitu keluarga. Pernah gak sih kalian dibanding-bandingin sama anak tetangga? Pasti pernah kan? Karena ini udah kayak tradisi gitu, turun-temurun. Jadi
Misalnya kalian disuruh sama orang tua, terus kalian tanggung nih lagi main HP dan bilang, "Bentar mah, tanggung lagi main HP." nah otomatis orang tua kalian itu pasti bilang, "Kamu mah gak kayak si ini, dia mah anu." nah pastikan sering dibandingin karena itu Nyesek. paling gede Gedek, palu gedek. Gedek. kalau dibanding-bandingin sama orang lain. Nah, dari cerita aku yang tadi, contoh cerita aku yang tadi, intinya karakter adalah ciri khas. Setelah kita terbentuk, nah, dari cerita pendek aku yang tadi, intinya karakter adalah ciri khas. Setelah karakter kita terbentuk, itu akan berlanjut ke hasil alias masa depan kita nanti. Kita bahas lagi contoh yang awal, yaitu menabung. Setelah kalian berpikir, menghasilkan ide, dan mengucapkan kata-kata disertai tindakan, otomatis itu akan menjadi sebuah kebiasaan kalian dan akan menjadi karakter untuk menciptakan masa depan kalian atau mimpi kalian nanti. Dan menurutku istilah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil itu benar. Jadi semua orang wajib bermimpi alias kudu kalian harus punya mimpi guys. Jadi jangan sampai pikiran kalian itu benar-benar kosong, gak diisi apapun. Jadi salah satu motivasi kita adalah mimpi. Mimpilah setinggi langit, capailah sampai dapat, tapi jangan sampai jatuh. Oke, alhamdulillah pembahasan kita hari ini seputar mimpi dan 6 keajaiban sebuah mimpi udah beres. Dan jangan sampai ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi kalian harus benar-benar terapin. Terus apa yang kalian dapat dari sharing pertama kali aku ini, komen di bawah dan tag Instagram aku juga dengan hashtag motivasi adalah mimpi. Jadi semoga dengan sharing aku kali ini bisa memotivasi dan menginspirasi kalian. Dan tunggu sharing-sharing aku berikutnya. Have a nice dream and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutku istilah tidak ada hasil dan menurutku istilah tidak ada hasil hasil usah untuk mencapai tujuan. Jadi setelah kita terbentuk, usaha yang lagi